Tapi yang beberapa ini yang udah salah ya dan jadi sampah, ya ini nggak saya inget-inget, oke. Hingga ya ini the life changing moment dari strategi tebar jala yang saya lakukan, yaitu adalah ketika saya membeli yang namanya SIP ya, atau Shiba Inu. Oke, di sini teman-teman lihat amount-nya ya, 1,17 miliar koin SIP ya, pada saat itu. Dengan fee hanya $0,05 dan hanya $100 ya pada saat itu. Tapi kalau teman-teman lihat harganya di all time high ketika Binance listing itu lebih dari 1 perak ya kalau nggak salah. Hingga uang yang saya keluarkan pada saat itu hanya $100 ya, $100 ya. 1,5 jutaan ya pada saat itu. Sekarang ya 1,5 juga. 1,6, 1,5. Ini pada saat itu ya menjadi hampir kurang lebih 1,7 miliar. Jadi bayangkan ya, dengan strategi yang saya lakukan tebar jala $100, 1,5 juta jadi hampir 1,7 miliar. Yaitu adalah kripto ya. Life changing money to be made. Ingat ya, faktor eksternal, oke, faktor eksternal, keadaan yang sangat euforik dan penempatan yang tepat dan keberuntungan yang memberikan saya ini semua ya. Tapi bukan berarti ya nggak mungkin teman-teman juga akan memperoleh ya. Jadi cerita ini memang bisa ya teman-teman jadikan pembelajaran. Saya nggak suka dijadikan motivasi. Karena saya tahu bahwa jatah yang namanya orang berhasil tuh punya jatah sendiri-sendiri ya. Ini kenaikan unlimited dan life changing moment dari SIP. Saya masih ingat dulu Coinstat ya. Ini saya screenshot pakai iPhone XR ya. Dulu miliarder ya, tapi nggak ganti-ganti HP ya. Miliarder tapi sangat frugal living. Kenapa ya? Karena otak saya hanya kripto pada saat itu. Hingga saya melihat ini. Shiba Inu bahkan kenaikannya di Coinstat pada saat itu ini udah unlimited ya kenaikannya. Karena saya belinya di bawah banget ya. Dan mengalami kenaikan yang luar biasa tinggi. Jadi it was a life changing moment dengan Shiba Inu ya pada saat itu. Tapi bukan Shiba Inu aja ya yang life changing. Koin-koin saya yang lain dengan naratif meme juga life changing. Nah, ini saya juga beli Akita Inu ya, sangat di bawah dan boom ya dia parabolik. Bahkan kenaikannya di sini gambarnya unlimited ya kenaikannya. Karena hanya dari $100 ya, ini dari ratusan juta ya. Nah, ini bahkan kenaikannya juga unlimited ya. Akita Inu hanya ratusan dolar jadi ratusan juta. It was wild ya di 2021. Ingat, faktor eksternal. Nah, kemudian karena saya memperoleh ya keuntungan miliaran dari meme coin pada saat itu, saya sangat percaya diri dengan apa yang saya lakukan. Jadi saya ambil ya berbagai trade, kemudian ICO ya pre-sales, dan juga naratif trading ini jadi lebih agresif karena saya tahu saya punya yang namanya bantalan ya. Saya dari puluhan juta jadi miliaran, wah ini bantalannya tebel nih. Berarti saya bisa melakukan apapun ke depan ya dengan konsisten. Dan kita akan bahas ya tahap 5, wealth maintaining and trading for living. Jadi yang terjadi pada saat itu, saya melihat potensi perubahan harga Bitcoin atau change of character. Setelah dia hampir breakout ya di 69.000 pada saat itu, dia turun nih ya. Tapi saya waktu itu masih denial ya. Saya mikir, oh ini masih bull market dan lain sebagainya. Hingga dia mengalami yang namanya change of character, break 60.000. Saya berpikir, ini portofolio saya udah mulai drawdown ya, 30-an% dari all time high-nya. Jadi ingat ya, udah puluhan juta jadi miliaran udah drawdown nih ya. 30-an% dari all time high-nya. Saya mikir, kalau saya biarin, ya ini saya bisa balikin semua profit yang saya miliki. Saya ingat ya waktu itu, saya juga lihat video ya yang saya udah bahas di awal. Saya selalu mempelajari kesalahan orang lain. Ya, kesalahan orang terbesar di kripto waktu 2018 yaitu adalah ketika blow off top, mereka ini nggak take profit sama sekali. Hingga akhirnya dia kehilangan semua yang dia miliki. Hingga pada saat itu, ya akhirnya saya mantep untuk melikuidasi semua aset saya ketika Bitcoin di 57.000. Dan pada saat itu on the way down, saya baru ya, teman-teman ingat ya, trading di market yang dua arah. Jadi kalau masih biasnya up only, masih di bull market, saya lihat gak ada urgensinya teman-teman untuk trading dengan leverage. Karena leverage might be your enemy. Ya, mungkin leverage yang menjauhkanmu dari financial freedom yang kamu miliki. Jadi bahkan saya menyentuh yang namanya leverage itu setelah kita memasuki yang namanya bear market. Karena saya harus ya trading dengan bias dua arah. Jadi
easy mode ya, saya udah paham waktu itu tidak terjadi lagi dan might be ya, pada saat itu market udah switching hingga harus mengambil yang namanya potensi trade dua arah pada saat itu. Nah, pada saat bear market ya, saya trading dua arah karena udah punya yang namanya bantalan tadi. Jadi, saya bisa trading secara konsisten ya, setiap hari menghasilkan puluhan juta, kadang ratusan juta juga, kadang loss juga ya, ada hari-hari di mana market tidak bergerak sesuai dengan kehendak saya.